Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini saya ingin membahas mengenai murai batu yang nakal, murai batu yang menyerang lawan, ya, murai batu yang nampar saat di lomba, ya. Bagaimana cara treatmentnya, ya? Kita coba bedah setelah intro berikut ini. Cekidot. Nah, temanya teman-teman ya, mengatasi murai batu yang nakal, nyerang ya, lain daripada yang lain. Nah, untuk pada umumnya untuk melombakan burung murai batu itu kita harus ya benar-benar mengenal karakternya. Kita harus tahu kapan istirahat, kapan berangkat lomba. Jangan asal-asalan melombakan burung murai batu. Poinnya di situ. Jangan sembarangan melombakan burung murai batu ketika murai batunya masih pengondisian, belum on fire ya, belum top perform ya, mendingan nggak usah dilombakan. Karena target kita kan dari awal di atas 85% di setiap lomba itu prestasi. Tentu harus didasari dengan materi-materi yang mendasar seperti terahan yang bagus, itu wajib tidak boleh diganggu gugat. Akan tetapi untuk konten kali ini tentunya kita ingin membahas mengenai ya murai batu nakal, bagaimana penanganannya. Nah, ini metodenya beda dengan yang lain, karena kalau kita paham betul murai batu kita ketika di lapangan nampar ya, seakan-akan mau ngejar lawan ke jeruji ya, itu biasanya kalau kita sharing ya dengan senior sekalipun, mayoritas mereka akan memberikan solusi kurangin jangkriknya, kurangin EF-nya, itu pasti ya. Itu pasti ya. Wah, itu terlalu tinggi emosinya, coba tambah kerotonya. Wah, malah yang terjadi malah morat marit, burungnya morat marit, malah nggak karu-karuan. Terus pernah juga kejadian temen ya, murai batunya itu sudah menuruti kata senior ya, saya hanya senyum ya, diceritain saya hanya senyum. Burungnya nampar, nggak bisa main konsisten dalam artian nagen stabil dan bongkar materi, tapi malah mau ngejar-ngejar. Nah, sebenarnya ini burung bagus, cuma yang jadi masalah pemiliknya tidak mengenal karakternya ya, malah tebak-tebak buah manggis ya. Jadi mereka melakukan apa yang disarankan orang lain, sedangkan orang lain tidak mengenal karakter burung murai batu yang masalah ini. Yang mengenal harusnya teman saya ini, pemiliknya langsung, tapi tidak. Dia kan termasuk orang yang ingin belajar terus, jadi kalau ada masukan pasti diterima. Nah, tapi dia kan tidak tahu masukannya itu benar apa tidak, yang penting dipraktikkan ya kan takdim ya kan, derek dawuh. Nah, itulah. Jadi gini teman-teman, tidak semua murai batu yang menyerang tadi itu solusinya adalah dengan pangkas EF, tidak. Setiap murai batu memiliki karakter yang unik masing-masing. Dengan ciri-ciri yang sama belum tentu penyelesaiannya sama. Contoh di teman saya tadi ini, kalau untuk mayoritas senior pasti menyarankan betul pangkas EF-nya, bahkan nolkan EF-nya untuk terapi, itu monggo ya, bisa saja, tapi kan tidak berlaku untuk semua. Nah, ini di kasus burung yang saya ceritakan ini teman-teman ya, burungnya itu sudah melakukan rekomendasi senior tadi, EF-nya sudah dikurangin ya, tapi burungnya masih gacor, saat di rumah masih gacor ya. Burung dengan settingan EF kecil tapi masih gacor ya, masih bunyi ya. Kalau
digantang nyerang, nah dikurangin lagi ya masih nyerang ya, dengan minim minim EF itu masih nyerang. Jadi burung murai batu ini sebenarnya burung bagus, dia masih mampu mengeluarkan gacorannya tadi di EF yang kecil ya. Tapi burung ini memiliki keinginan tarung yang kuat ya, tapi tidak didukung dengan tenaga yang bagus. Akhirnya burung ini hanya nampar-nampar nggak karuan karena kurang tenaga tadi. Nah, untuk menaikkan tenaga tadi ya jangkriknya jangan dipangkas. Nah, perlu digarisbawah lagi, ini tidak berlaku untuk semua burung murai batu. Ini untuk berlaku murai batu tertentu yang bila mana di plan A tadi ya sudah tidak berlaku. Contohnya sudah coba dikurangin EF kok tambah parah. Nah, ini untuk murai batu seperti ini. Burung murai batu yang seperti ini jangan dikeroto malahan ya. Kalau dikeroto malah nambah morat-marit, karena keroto itu kan menaikkan birahinya kan cepat banget. Nah, untuk murai batu seperti ini tuh birahinya udah lebih dari cukup. Jadi cukup ditahan saja, jangan sampai over. Sesuatu yang over itu tidak akan baik. Jadi intinya untuk semua perawatan murai batu benar ya, cuma penempatannya yang harus tepat. Nah, kalau bisa perawatannya salah kalau penempatannya salah. Karena untuk murai batu itu unik, ada yang seminggu mandi 7 kali, ada yang seminggu cuma sekali, dan ada yang 2 kali. Seperti itulah untuk perawatan burung murai batu, tergantung dari karakternya. Contoh, burung murai batu ada yang suka diablak di bawah sebelum dia lomba, maka dia akan on fire. Tapi banyak sekali burung murai batu yang tidak boleh didekatkan apalagi diablak sebelum dia naik ke lomba, karena kalau dibuka itu bisa berdampak buruk dan burungnya nanti malah bongkar materi saat di bawah, lantas saat digantang malah kekurangan tenaga yang akhirnya tadi mampu menyerang jeruji, nampar-nampar. Nah, hal-hal kecil seperti ini ya seringkali kita mengabaikan. Jadi untuk teman-teman yang bermain burung murai batu, cukupkanlah waktu untuk istirahat burungnya. Terus coba pahami dan kenali karakter burung murai batu teman-teman, karena kalau bukan kita sebagai pemilik dan perawat murai batu, siapa lagi yang harus mengenal karakternya. Tidak ada perawat hebat ya tanpa disupport dengan burung yang bagus. Jadi poinnya, burung yang bagus itulah ya, burung bagus biasanya dia yang berprestasi. Orang sehebat apapun sang perawat, jika diberikan burung murai batu yang mohon maaf bukan sifatnya petarung, dia tidak akan mampu ya mengubah suasana, kondisi, situasi ya. Jelas akan kalah dengan bibit murai batu petarung. Ya, sharing-sharing saja sama teman-teman. Sebenarnya apa burung yang konsisten tadi bukan siapa yang merawatnya, tapi memang burungnya yang berkualitas. Terkadang burung murai batu yang berkualitas tidak perlu repot-repot dalam perawatan yang ini itu ya, simple, rawat sekedarnya, waktunya lomba-lomba, yang penting diistirahatkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah mampir di channel Dr. IT Petualang. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.